Kalau pas saya ke Papua atau ke Maluku, mendingan mancing daripada badminton. Kalau saya di Jakarta, hidup di Jakarta, memilih badminton daripada mancing. Ya iyalah jauh kalau mancing. Politisi susah ya. Politisi guys, politisi susah. Ada aja jawabannya. Oke, lanjut. Nah, tunggu. Ini mem, di play dulu. Play dulu satu ya. Ya. Oke, Pak. Ini bicara soal sosok seorang Bahlil itu, Bapak mungkin mengikuti kali ya, walaupun kan katanya nggak baca sosmed ya guys. Nggak baca sosmed, tapi kerjaan saya itu. Rame Pak, rame banget, viral. Oh ya? Iya Pak. Saya baru tahu hari ini. Viral Pak, tapi jangan seneng dulu Bapak. Viralnya itu dibikin lucu-lucuan, ada yang negatif. Coba diputer-puter dikit boleh nggak meme-nya? Wih. Suka olahraga. Humoris, bener nggak? Kalian jangan asal Bapak senang dong. Humoris bener nggak? Kok ada Gagah perkasa. Gak Om suka. Baik agamanya. Jadi ketua Dewan Pemuda Masjid. Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina. Lancar karirnya. Amin. Pandai bergaul. Oke, lanjut Berto. Wah. Pak, itu bukan saya, Pak, itu Berto. Oke, ini Pak meme-nya seperti ini lagi. Nah, ini lucu juga nih. Saya sampai segitunya. Ada yang mohak, ada yang kerten, ada yang Salah profesi saya. Harusnya jadi setengah foto model. Jadi intinya ini Pak, yang mau kita bahas viral tapi agak kesini tuh agak rame tapi negatif gitu loh. Gimana rasanya jadi pejabat? Kalau kerja delivered oke, tapi kemudian di medsos viral, kontennya begitu. Apa yang ada di pikiran Pak Menteri? Saya pikir ini sebuah konsekuensi logis yang harus dimaknai sebagai bagian daripada proses negara demokrasi. Dan ini adalah tugas pejabat publik untuk menerima semua masukan, pandangan yang sifatnya konstruktif. Bagi saya, perbedaan kritis itu sesuatu yang biasa lah. Lumrah ya. Saya dari mahasiswa dulu kan waktu menjadi aktivis, Sama juga kerjaan saya ya protesnya lebih kejam dari ini. Dan biasa aja selama kita tidak boleh masuk ke bagian pribadi orang. Urusan sara nggak boleh. Rasisme nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena rasis sara itu adalah awal yang akan terjadi perpecahan bangsa. Betul. Kita ini kan di Sumpah Pemuda itu kan 28 Oktober 1928 itu ketika kita dijajah 3,5 abad oleh penjajah, mereka tahu bahwa yang bisa membuat kita tidak bersatu itulah politik divide et impera. Aduh domba. Kenapa terjadi? Karena kita ini terdiri dari suku-suku. Suku-suku, agama berbeda, kemudian wilayah yang berbeda, muka berbeda. Ini sebenarnya bibit perpecahan. Makanya di tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda kita mengikrarkan diri, kita boleh berbeda tapi kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Untuk apa? Inilah simbol persatuan. Jangan 1928 yang sudah bagus diletakkan oleh para pendiri-pendiri negara yang sudah berjalan sekian lama kemudian dihancurkan oleh generasi yang terpapar dengan DFK. DFK itu disinformasi, fitnah dan nggak boleh ya. Bapak kalau ngeliat meme itu sebel gak apa sakit hati ya? Gini, saya itu memang dari dulu
kalau untuk dihujat, dihina orang itu sejak dari dulu. Karena memang saya kan hidupnya di kampung. Sekolah aja untuk berangkat ke SD harus jalan 4 kilo. 4 kilo. Jadi 4 kilo ke SD. Jadi kalau jalan itu sampai di kelas baju saya udah basah. Apalagi baju saya kadang-kadang putihnya udah nggak warna putih, agak coklat-coklat dikit kan. Putih, Kenapa? Karena kuningan kami gitu. hidupnya itu memang ya susah. Ya seperti Anggi tahu, saya lahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya buruh bangunan, ibu saya buruh cuci di rumah orang. Kami 8 orang. Jadi memang hinaan, cemohan, ya itu biasa aja. Kalau orang mengatakan bahwa Bahlil kamu hitam, Bahlil kamu pendek, ketawa. Ya memang Orang yang ngomong itu. memang itu sudah takdir dari ilahi, saya dilahirkan seperti itu. Itu no hard feeling buat seorang Bahlil. Memang faktanya begitu. Masa gue harus mengatakan bahwa gue putih atau gue harus malah membangun diri sendiri. Masa gue bilang bahwa Bahlil tinggi, kan lucu kan? Iya, udah. Tapi kalau dibilang apa rasis ya, saya pikir nggak pas lah, nggak pas. Tuh pelajaran Nggak tuh pas. teman-teman tuh ya, Jadi nggak nggak boleh pas. Jadi rasis. Rasis nggak boleh, ujaran kebencian nggak boleh. Apalagi gue pejabat publik, orang yang kritisi kebijakan, Silakan terbuka. negara demokrasi. Ya. Kebebasan berpendapat harus dijaga sebagai bagian dari warga negara yang taat pada aturan. Selama yang tadi jangan sampai DFK itu. Ya. Nggak apa-apa kok. Oke, kita lanjutin Pak. Tadi saya tertarik tuh, Bapak 8 orang bersaudara hidup dengan kesederhanaan. Gimana sampai akhirnya bisa di titik ini tuh Pak? Lewatin Maksudnya titik mana? titik dia jadi menteri begini loh Pak. Harus dipertegas ya teman-teman. Saya pikir ada titik bukan Abu Leke. Sampai di titik podcast ini juga di kementerian yang cukup strategis, bukan cukup ya, sangat strategis, besar, unitnya banyak dan juga banyak yang berkepentingan juga di sini Pak. Ini kementerian pasal 33 Undang-Undang 45. Seluruh kekayaan negara kita baik darat, laut, udara dikuasai oleh negara dan dikelola untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Betul. Jadi memang kementerian ini kementerian yang paten punya. Ini anak kementerian semua soalnya. Mereka ini adalah pemilik saham dari kantor. Kalau kita hanya numpang karena Anak kos CEO. Itu saja. Jadi Jadi kalau Anggi tanya saya bagaimana bisa ke sini, ya jangankan Anggi tanya saya juga jadi bingung. Kenapa saya bisa di sini gitu loh. garis tangan Pak. Tapi begini, saya sejak dari dulu itu tidak pernah mengejar cita-cita. Tapi saya selalu mempersiapkan diri untuk apa aja. Gitu. Jadi mengalir aja. Saya kan hidup sejak SD udah jualan kue. Jualan kue apa Pak? Kue dari buatan ibu saya, kue cucur. Ibu saya setelah sholat subuh bikin kue, kemudian saya jual di teman-teman sekolah. Ada kue cucur, pisang goreng, macam-macam lah. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.